Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk kita semua. Ya, yang pulang kampung juga, saya percaya juga diberkati. Nah, tema kita pada Natal yang lalu yaitu pengharapan yang pasti. Dan pada hari ini tema kita mengejar pengharapan yang pasti. Itu penting, pengharapan yang pasti. Hidup ini ibarat seorang prajurit yang berjuang memenangkan peperangan. Perjuangan seorang prajurit itu tidak ada yang sia-sia. Karena di balik kemenangannya tersedia penghargaan dan promosi dari komandan. Nah, hidup kita ini bahkan seperti seorang prajurit yang berperang. Nah, kenapa prajurit itu begitu antusias? Yang berjuang dengan luar biasa karena di balik perjuangan dan kemenangan yang dia peroleh itu ada promosi dari komandan. Ada penghargaan negara dan ada promosi dari komandannya. Makanya untuk mencapai pangkat menjadi seorang jenderal itu tidaklah mudah. Itu dimulai dari sebuah perjuangan demi perjuangan. Paulus juga mengatakan, aku seorang petinju yang tidak sembarangan memukul. Oleh karena itu saya melatih tubuh. Nah, ini perlu latihan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara kasih Tuhan. Ya, di sini juga ada anak-anak muda ya. Kalau kita menabur hal-hal yang baik selama kita masih hidup, sampai kita, maka percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan tidak ada yang sia-sia apa yang kita perjuangkan hari ini. Amin. Ingat, Daud itu dulunya hanyalah seorang musisi. Tapi bukan grup band seperti tadi. Dan tidak ada timnya. Dia hanya main sendiri. Dan musiknya pun juga tidak populer sampai hari ini. Itu musik kecapi yang dipetik. Tahu kecapi kan? Kalau grup band masih oke lah, bisa bikin album, ada penontonnya. Kalau sekarang ada YouTube-nya, dulu ada YouTube. Tapi Anda tahu, musik itulah yang membawa dia sampai ke istana raja. Kenapa? Karena Daud mengutamakan tanggung jawab dibanding promosi. Apa tanggung jawabnya? Itu menjadi seorang gembala yang mengembalakan dengan ketulusan. Jadi tadi yang melayani ini nggak sia-sia. Pasti menuai tepat pada waktunya. Saya dari sebelum menikah melayani Tuhan. Dan perjalanan bukan perjalanan yang singkat, 23 tahun. Kami saya melihat tangan Tuhan sampai hari ini. Tuhan selalu mengulurkan tangannya memberkati saya dan keluarga. Dan saya juga percaya tangan Tuhan memberkati kita semuanya. Doa saya semua berhasil, tidak ada yang gagal. Semua sukses. Satu persatu saya doakan itu setiap kali berdoa dulu. Satu persatu. Cuma agak sedikit saya lupa namanya si Paul. Agak susah kadang
Kadang hanya kemarganya yang saya sebutkan. Karena hafal lagi, lupa lagi. Karena belum terbiasa. Ya. Nah kalau Bang Happy kan gampang, karena tinggal lihat orang tertawa, ya sudah selesai. Kan beda. Ya. Tapi doa pasti sampai. Amin. Nah jadi kita ini ibarat prajurit. Dan yang kedua, kita ini juga ibarat seorang olahragawan. Kemarin yang nonton Piala Dunia, siapa yang nonton kemarin? Nonton? Ya. Argentina menang melawan Kroasia, kalau nggak salah. Saya nggak tahu malam ini apakah Prancis dan Argentina yang menang, nggak tahu. Nah seorang olahragawan itu harus mendoktrin pikirannya. Kalau Anda ke Wisma Atlet, itu di kamarnya semua bola. Kamar mandi bola. Semua bola. Sehingga, ya, jangan-jangan lihat orang kepala botak dipikir bola juga, nggak tahu juga. Ya. Doktrinnya bola. Dia nggak mau pemikirannya tercemar dengan yang lain. Ya fokus bola. Makanya jangan heran kalau Ronaldo, siapa lagi itu yang terkenal kalau dulu itu Maradona, ya mungkin sebagian besar ya sini belum lahir zaman itu. Masih sempat nggak ya? Belum ya? Belum. Ya masih zaman kami. Waduh fenomenal, orangnya pendek tapi lincahnya luar biasa. Itu latihannya saudara, larinya itu semua dilatih. Gak ada yang sembarangan hidupnya. Karena satu perjuangannya adalah memenangkan peperangan. Yaitu bagaimana bola ini bisa mampu menggolkan. Dan ketika dia membawa kemenangan di sebuah negara, maka dia memperoleh penghargaan. Bukan saja mendapatkan piala atau trofi, tapi tercatat namanya sebagai seorang pahlawan. Anda ingat tahun lalu waktu meninggal Maradona? Prosesi pemakamannya seperti layaknya presiden. Kenapa? Dianggap pahlawan untuk generasi muda di zamannya. Jadi kita ini generasi muda di zamannya kita. Yang kemudian juga kita ini juga ibarat seorang petani. Nah seorang petani itu selalu punya perhitungan. Tidak boleh seorang petani padi airnya kebanyakan. Bang Epi pernah jadi petani di sawah? Pernah ya? Kalau air sedikit juga nggak boleh. Air kebanyakan pun juga tidak boleh, ada hitungan. Jarak menanamnya juga ada. Berapa? 15 cm, 30 cm. 15 cm kalau nggak salah. Ada jarak. Sehingga mudah untuk memanen. Ada teori pelajaran yang kalau bertani, bukan asal sembarangan. Kenapa perlu ukurannya, jaraknya supaya apa? Hasilnya maksimal. Tapi kalau sembarangan aja, ya hasilnya juga ya asal-asalan. Semua ada hitungannya. Jadi 3 hal ini ibarat itu kita hidup dalam dunia ini. Ada perjuangan. Dan dalam perjuangan itu dibutuhkan ketekunan, kesabaran, ketelitian. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dalam hidup. Tidak ada perjalanan seorang prajurit yang mulus-mulus berprestasi. Tidak ada perjalanan seorang olahragawan yang gampang meraih kemenangan. Petani juga sama. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang dia berikan. Ada taburan yang dia berikan. Yang menanam benih, yang merawat benih itu sampai menghasilkan. Dan ketika berhasil, maka hasil yang pertama yang dia nikmati. Nah, jadi kita ini kita mengejar kepastian itu karena kita tahu tidak benar ada hasil. Kemudian saudara, hidup peperangan dan perjuangan untuk mengalahkan segala keadaan dan menjadi pemenang kehidupan.
Kita baca dalam Alkitab di dalam Ibrani 10 ayat 19. Saya baca. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi setiap kita itu harus punya pengharapan, tidak boleh pesimis. Siapa sih dalam hidup ini nggak pernah ada rasa takut? Semua ada rasa takut. Ada rasa khawatir. Yang belum menikah, kira-kira dapat nggak ya pasangan yang sepadan? Bagi yang sudah menikah beda lagi kekhawatirannya. Kalau saya punya anak, bagaimana biaya hidup? Ya kan? Karena ketika sudah menikah, anak itu begitu ada dalam kandungan itu sudah uang pengeluaran. Lahir biaya lagi. Mulai berkembang bertumbuh biaya lagi sekolah sampai menikah. Nah, kalau orang tidak punya pengharapan, dia akan pesimis dalam hidupnya. Makanya jangan heran banyak yang ditangkap oleh KPK. Oleh karena apa? Ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan. Amin. Itu orang-orang yang tangkap KPK itu bukan orang yang miskin. Dulu Menteri Sosial yang lalu, saya periksa perusahaannya ada sekitar berapa perusahaannya. Itu lulusan Harvard. Ada satu kampus lulusan terbaik. Bukan orang bodoh, bukan orang kekurangan. Tapi karena tidak memiliki pengharapan, maka dia diambil jalan pintas. Orang lain kesusahan, dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk keluarganya. Dan apa yang terjadi? Apakah dia bisa pegang itu? Bisa dibawa pulang ke rumah? Enggak. Apa yang diperoleh hari itu juga diambil oleh KPK. Yang masuk dalam penjara. Penjaranya sih nggak persoalan. Tapi apa yang orang ingat terhadap dia? Anak-anaknya malu, cucu-cucunya juga malu. Anak koruptor, cucunya koruptor. Maka ini bahaya orang yang punya pengharapan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen harus memiliki pengharapan. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang sanggup memelihara kita. Maka dari itu, kita harus landaskan pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, itu hanya sebagai alat, hanya tools. Kesuksesan juga sama. Mungkin kita pikir, saya sebagai pegawai, mana bisa saya sukses lebih seperti orang lain. Gaji saya kan UMR DKI 4 juta misalnya. Bayar kos 1 juta. Makan taruhlah 1 juta. Ongkos taruh 500. Sisanya berapa? Iya, itu yang tertulis. Tapi yang tidak tertulis, yang tidak terhitung, yaitu berkat Tuhan, itu lebih dari sebuah gaji yang kita miliki. Amin. Makanya penting pengharapan. Nah, kalau kita punya pengharapan, kita berani mengupgrade diri. Mengupgrade diri itu sesuai talenta yang kita miliki. Kalau Paul sebagai seorang IT, terus kembangkan IT-nya. Bidang apa IT-nya? Program. Ditingkatkan. Atau jual program. Kan gitu ya. Nah, saya juga sebagai seorang pendeta, saya upgrade diri. Saya kuliah lagi. Saya ambil video-video yang menyerang iman Kristen itu, saya jelaskan, saya luruskan. Bagaimana cara supaya ketika saya meluruskan apa yang orang salah paham tentang iman Kristen itu, mereka nggak bisa bantah. Ya kan, misalnya kan? Apa diri? Terus, kemudian juga saya harus mengupgrade diri bagaimana
merangkul banyak orang. Dulu kita sempat banyak di gedung Advent. Begitu pandemi, banyak yang pindah, banyak yang pulang kampung. Kenapa? Harus upgrade. Itu semuanya kita harus mengupgrade. Nah, ketika kita mengupgrade, pertanyaannya apakah itu kunci keberhasilan? Bukan. Bukan. Tapi itu caranya bagaimana kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Ketika Dia berikan kita talenta, kita hargai, kita kembangkan, dan pada waktunya Tuhan akan promosikan kita sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Amin. Karena ketika kita siap, begitu kita siap, kesempatan itu kita gak ada yang tahu. Dengan tiba-tiba ada kesempatan, karena kita siap, maka kita ambil. Itu dia. Ambil kesempatan itu. Saya terus terang aja, banyak diberkati ketika saya kuliah. Sampai saat ini masih kuliah lagi saya. Jadi gimana? Mengembangkan talenta yang saya miliki. Orang putus skripsi datang ke saya. Saya bantu. Ada jangan lupa ya, ayah. Dari berapa? Kecil cuma 2 juta. Tapi orang datang. Saya bikin. Nah dari situ saya kenapa? Saya ambil diri, saya baca buku ini. Lalu kemudian saya edit bahasanya jadi bahasa saya. Kan gitu. Ada yang mengambil bidang pendidikan, oke, saya bikin. Gampang. Awal-awalnya aja susah. Kenapa susah? Karena belum berlatih. Tapi ketika saya latih diri, mengambil diri, oh gampang, tinggal copy, edit, sesuaikan bahasa, jadi. Nggak tahu ke depan Bang Happy mau bikin kursus musik. Nggak tahu kita kan. Saya sih punya kerinduan sih, bukan hanya nyamain hari Minggu. Saya pengen kita bikin grup musik. Kita live secara YouTube. Disaksikan seluruh dunia. Wow. Lagu-lagu sendiri, kita aransemen sendiri. YouTube upload kan sudah hampir 25.000. 50% penonton itu udah berapa? Itu dahsyat. Karena lebih cepat orang nonton itu lagu. Jadi itu semua kita upgrade. Dulu ada orang yang ikut kita dulu. Dari susah kita motivasi, kita aja doa semalaman, doa ini. Sekarang saudara sudah jadi miliarder. Walaupun dari kita ya. Itu dari nol. Sampai ke gereja saya jemput pulang pergi. Karena tempat tinggalnya itu. Ya. Perubahan hidup begitu cepat. Oleh karena apa? Dia mengejar harapan yang pasti. Tinggal saya berdoa sekarang ini supaya tetap di trennya Tuhan. Ya. Karena kalau orang sudah berhasil, itu sangat dekat dengan kesombongan. Lupa diri, sibuk waktu. Bisa juga melupakan teman karena ketakutan. Makanya penting kita harus memiliki pengharapan yang pasti. Dan kita harus mengejar kepastian itu. Jangan yang sifatnya sementara. Nah jadi dibutuhkan ketekunan dan kesabaran menjadikan harapan itu menjadi kenyataan. Setiap kita kan pengen ya, setiap kita punya cita-cita. Saya nggak tahu cita-citanya Bang Paul ini, Bang Henry. Setiap kita pengen cita-cita itu menjadi kenyataan. Tapi kenapa banyak orang apa yang dicita-citakan seringkali dia lupa di tengah jalan. Oleh karena apa? Ketekunannya. Ini tekun. Gak gampang. Saya ngajarin orang bagaimana bikin konten.
ajarin itu dalam waktu berapa bulan itu udah 4.150 subscriber. Saya ajarin. Dan penontonnya ada yang 750.000. Saya ngomong begini, ayo rajin, bikin konten. Amin-aminan. Ternyata gak gampang loh. Padahal YouTube itu ada rekam, edit, upload. Betul gak? Susah? Gak susah. Tapi karena manusia itu gampang bosan mengerjakan hal rutinitas. Ada apa? Ketekunannya hilang. Kesabaran. Nah, kenapa butuh kesabaran? Karena untuk menuai hasil itu butuh proses, betul nggak? Ada proses. Kita lahir aja butuh proses 9 bulan dalam kandungan. Ketika lahir nggak mungkin langsung jalan seperti anak ayam. Ada proses perjalanan. Makanya butuh kesabaran. Sama juga, kalau doa juga kurang tekun, kurang sabar, bisa-bisa juga doa kita berhenti di tengah jalan. Ya. Jadi ingat, terus tekankan ketekunan dalam hidup. Termasuk juga bangun pagi, biasakan bangun cepat, doa. Biasakan cepat tidur daripada hanya chatting-chatting. Kalau chatting berharga sih nggak masalah. Ya. Tapi kalau hanya, apa istilah kalau orang Jawa bilang ngawur ngidul ya, tidak bermanfaat, kita rugi waktu, rugi kesehatan. Karena kalau kita tidur di atas jam 10 malam, itu kurang sehat badan. Lebih bagus cepat tidur, bangunnya lebih cepat. Pasti hebat. Nah, saya ajarin itu, akhirnya awal saya bantu mengupload ya, lama-lama nggak boleh saya terus-terusan, hasil ngajar penonton kan, akhirnya stuck. Harusnya kalau rajin setiap hari bisa mencapai 10.000 lebih. Karena kan walaupun saya bukan ahli IT, ahli bagian multimedia, tapi sini-sini saya belajar. Ketika saya upload itu video, berkembang dahsyat. Amin. Ini perlu kita upgrade diri. Nah, kalau kita nggak upgrade diri, jangan harapkan apa yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Itu hanya mimpi. Disiap dulu. Setiap kita memiliki pengharapan, dan ketika harapan itu menjadi kenyataan, maka kita memiliki nilai spesial terhadap harapan itu. Berharga. Kenapa? Lahir dari pergumulan, lahir dari sebuah perjuangan. Banyak orang yang kecewa ketika harapannya tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa? Bisa demikian. Ketika harapan tidak seperti yang dibayangkan, itu kan yang pertama, tidak menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Ini poin. Kalau kita punya pengharapan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa dalam hidup. Amsal mengatakan begini, Amsal 16. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Ya. Dengar baik-baik. Hati kita memikirkan jalan kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Tentu ini yang terbaik menurut Tuhan. Meskipun tidak seperti yang kita harapkan, tapi yang jadi kenyataan itu seperti yang Tuhan inginkan, dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita sadar akan hal itu, maka kita tidak pernah kecewa. Jangan kecewa orang seperti itu. Yang kedua, terlalu percaya diri.
dan tanpa disadari melupakan Tuhan. Ini percaya diri itu harus, tapi terlalu percaya diri itu punya dampak yang berbahaya. Makanya lagu Sari Simorangkit itu dia tulis begini. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui tentang sang waktu, amati bagiku berkorban untuk diri. Saat ku renungkan, saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kehadiranmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui tentang sang waktu, amati bagiku berkorban untuk diriku. Terlalu percaya diri itu nggak boleh. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Yeremia 17 mengatakan begini, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan kita. Saya hebat, saya punya kemampuan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu dia. Jadi terlalu percaya diri, mengandalkan manusianya, dan akhirnya apa terjadi? Lama-kelamaan hatinya menjauh dari Tuhan. Alkitab berkata, terkutuklah orang. Nah, kalau baca ayat selanjutnya dikatakan dia seperti semua bulus di padang gurun yang tidak mengenal datangnya musim hujan dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, di ayat selanjutnya, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Dan tidak mengenal musim, tapi dia terus berbuah. Luar biasa. Jadi itu yang seringkali kita kecewa ketika kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan. Jangan heran kalau ada orang jatuh ke timba tangga. Dan ketika dia jatuh ke timba tangga, tidak ada orang yang peduli. Ya, pernah ada orang lihat seperti itu. Orang ada masalah, tapi tidak ada orang yang tergerak hati untuk memperhatikan. Ada, pasti itu pernah saya temui. Sepertinya jauh orang, jauh menjauhi diri. Oleh karena apa tadi? Supaya orang ini kembali kepada Tuhan. Yang bisa menolong kamu hanya Tuhan. Ya. Dulu terkenal Jepang itu teknologinya mengatasi gempa bumi. Sampai hari ini terkenal ya.
Tapi ketika tsunami datang, pertanyaannya, apa yang mereka bangun selama ini? Mampu nggak mengatasi itu? Itu artinya, manusia itu harus kembali kepada Tuhan. Jangan terlalu percaya diri seperti di atas tadi. Jangan terlalu percaya diri. Semua yang kita miliki, semua kemampuan yang kita ada hari ini, yang kita miliki hari ini, harus semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan jika Tuhan berkehendak, maka kemampuan yang saya miliki itu benar-benar menjadi kenyataan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, kehilangan karakter. Ini bahayanya. Ya. Nah, selalu saya berdoa untuk seluruh jemaat supaya jangan kehilangan karakter. Dulu waktu meski rendah hati, dia begitu setia berteman, setia kawan, begitu peduli dengan sesama. Nah, ketika sampai pada keberhasilan, ini contoh, ini seorang raja. Ini ketika dia raja, saudara, dia masih muda, nggak punya pengalaman. Sampai dia punya pengalaman dan kemudian keberhasilan begitu luar biasa. Ialah begini. Ini Raja Yosia itu. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amasya ayah. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria seorang imam, ya bapak rohaninya atau pendetanya lah kalau sekarang. Ia mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Dan kemudian setelah berhasil, lalu kemudian pembina rohaninya meninggal. Nah, ketika sudah meninggal pembina rohaninya, tidak ada lagi hatinya mencari Tuhan. Yang benar harusnya imam besar yang menggantikan Zakaria, harusnya dia datang ke sana. Karena tugas imam itu adalah memberikan petunjuk kepada seorang raja. Kenapa? Karena terlalu percaya diri tadi. Salah satunya percaya diri. Lalu kemudian kehilangan karakter. Yang tadinya rendah hati berubah menjadi orang yang sombong. Ya, tidak bisa diingatkan lagi. Saya ini gembala yang pendeta. Tapi di atas saya ada pendeta yang memimpin. Kadang-kadang kami diskusi, kadang-kadang kami tidak pendapat, kadang-kadang saya ditegur, dan kadang-kadang juga saya beri masukan kepada bersangkutan, pada pembina. Karena kenapa? Kita ini tidak selamanya kita benar, dan tidak selamanya kita juga salah. Makanya kita butuh sebuah komunitas di mana kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita tidak kehilangan karakter. Karena keberhasilan itu juga bisa sebagai salah satu yang akan dipakai oleh iblis. Mungkin kesibukan bisa. Nah, misalnya suatu saat menjadi Bang Paul jadi CEO. Ya, tahu CEO kan? Seperti Haritano. Bisa juga karena mengurus harta. Bisa karena itu. Bisa orang tidak mencari Tuhan. Kenapa? Kesibukan luar biasa. Nah, ini yang dialami sekarang ini negara-negara Eropa. Waktu muda mereka itu sukses luar biasa di zaman-zamannya Ratu Elizabeth. Generasi Ratu Elizabeth itu kaya. Mereka menguasai dunia. Itu Inggris terkenal dulu, termasuk Amerika mereka jajah. Tapi sekarang lihat Amerika, sekarang lihat Inggris turun, mengalami resesi. Berapa kali ganti Perdana Menteri? Ada ingat? Ada 3 kali dalam tahun ini. 3 kali. Boris Johnson mengundurkan diri. Kemudian ada yang menggantikan nilai, mengundurkan diri. Kemudian ada yang terpilih, mengundurkan diri.
resesi mengelanda Inggris. Kalau kemampuan mereka sudah bagus, teknologi sudah hebat, mereka punya pesawat. Tapi karena mereka kehilangan karakter yang tadinya mereka itu benar-benar takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi karena kekayaan mereka, sekarang gereja-gereja di Eropa itu dijual untuk kafe. Dan baru-baru ini dari seberang membeli sebuah gereja di Belanda dan dijadikan tempat ibadah yang lain. Menjadikan, kenapa? Karena tidak ada yang datang. Yang muda-mudanya happy hidupnya malam menunggu untuk kafe, untuk berhura-hura bangun di siang hari. Yang masuk gereja hanya yang tua-tua, itu pun juga cuma beberapa orang. Kenapa? Saya mengambil saya untuk Tuhan, saya udah kaya, sukses. Masa tua terjamin, ada asuransi. Mau jalan-jalan kemana? Bebas, ada uang. Kan euro itu kan harganya kan 17.000 sekarang. Kaya. Nah ini bahayanya. Kehilangan karakter. Inggris yang tadi yang membawa kegerakan reformasi. Wesley itu lahir di Inggris. Jerman itu lahirnya seorang reformator bernama Martin Luther. Sekarang juga negara Italia, bahkan di Vatikan, mengalami resesi hari-hari ini. Yang tadinya yang membawa kegerakan gereja Katolik di seluruh dunia. Kenapa? Karena sekarang ini hanya di kota Vatikan khususnya itu yang sekarang ini ya masih puji Tuhan, orang datang ke karena ada posisi itu kan ya ibadah. Tapi di tempat-tempat lain sudah banyak kosong gereja. Kenapa? Sudah kehilangan karakter. Dan maka dari itu pelajaran bagi kita supaya jangan kita mengulangi kelakuan yang dilakukan oleh orang Eropa. Nah sekarang juga kemudian Amerika, negara superpower, sekarang utangnya banyak. Makanya takut sama Cina. Sekarang perang dingin kan. Anda tahu, ketika Barack Obama turun, Donald Trump naik jadi presiden, dia cabut undang-undang pernikahan sejenis. Di zaman Barack Obama, kalau pendeta tidak memberkati sejenis, bisa dibawa ke pengadilan. Bayangkan. Nah, ketika Donald Trump naik jadi presiden, dia cabut. Dia bilang ini undang-undang setan. Sekarang Donald Trump kalah, lalu Demokrat naik, yang bernama Presiden Joe Biden. Dan kemarin menandatangani undang-undang pernikahan sejenis. Saya nggak ngerti bagaimana gereja di Amerika memberkati lawan jenis. Undang-undang bisa dipidana. Amerika sedang menuju kehancuran hari-hari ini. Kehilangan karakter. Saya berdoa orang lain boleh hilang karakter, tapi khususnya jemaat GBK Mandau, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan live streaming ini, jangan kehilangan karakter. Amin. Saya berdoa dan saya kumpulkan di hadapan Tuhan, semakin diberkati harus semakin radikal di hadapan Allah. Keberhasilan itu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan bisa juga membuat kita jauh dari Tuhan. Karena hati-hati. Nah, bagaimana caranya kita mengejar kepastian dalam hidup? Yang pertama, pahami tujuan hidup. Ini penting. Nanti saya kasih sebuah referensi. Cari nanti di online, beli buku yang ditulis oleh Rick Warren yang judulnya Purpose Driven Life, atau kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan.
Itu bagus tuh. Saya dulu bukunya itu ada, tapi nggak tahu siapa yang minjam dari berbagi gitu. Memang makanya saya nggak suka ngasih pinjam buku itu, mending ngasih deh. Purpose driven life, kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan. Nah, kita ini bersemangat kalau ada yang mengendalikan kita, yaitu tujuan. Contohnya, Yakub dikendalikan oleh cinta. Betul? Dia jatuh cinta kepada Rahel. Dia ngomong kepada Laban, dia pengen menikah dengan Rahel karena ini Rahel cantik, parasnya cantik, matanya begitu elok untuk dilihat, sangat menggoda hati Yakub. Dan itu dia pengen mendapatkan sebagai seorang istri. Laban mengatakan, boleh saya kasih, tapi kamu harus kerja bagi saya 7 tahun lamanya. Nah, kerja kalau budaya orang Yahudi, kalau kerja itu sebagai pegawai itu dianggap budak. Ya, hamba. Oh, itu masalah. Yakub mengatakan itu hanya diperhitungkan beberapa hari saja. Oleh karena apa? Ada rasa cinta yang lebih besar dari pergumulan yang dikerjakan selama 7 tahun itu. Nah, sama juga kalau kita punya tujuan yang jelas dalam hidup kita, maka kita semangat untuk mengejarnya. Maka dari itu, bagi kita yang punya cita-cita, contohnya misalnya, Pak Hebi punya cita-cita, contoh. Saya rindu punya grup musik terbesar di DKI atau se-Indonesia. Studionya, studio latihan, studio rekaman, studio to live, macam-macam ya. Lalu kantor CEO atau kantornya Bang Hebi lah, CEO ya. Lalu kemudian ada kantor sanggarnya. Tuliskan. Meskipun hal itu belum mungkin karena keadaan ekonomi saat itu. Tapi kalau kita sudah punya tujuan, kita akan kejar dengan semangat. Pada waktunya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Saya punya impian tahun depan IBI Kemandau punya gedung sendiri. Saya percaya itu. Dan saya doakan orang yang bernasab benar-benar ditempati nasabnya. IBI Kemandau punya gedung ibadah sendiri. Dan saya punya kerinduan nanti anak-anak muda di lantai malam minggu bisa istirahat di sana. Karena ibadah malam minggunya ada di gereja. Dan di atas paling tinggi ada ruang namanya bulu tangkis, ya kan? Dan di sana bisa berkeliaran anak bubuk, ya ada kan? Ini kan kerinduan. Dan di lantai 3-nya ya kami mungkin punya kamar di sana, di mana nggak perlu jauh-jauh kami lagi. Kalau ada jemaat yang perlu dengan cepat bisa sampai. Saya percaya itu bisa terjadi. Itu iman. Harus yakin. Ya. Jadi kita harus punya tujuan hidup. Wajib punya tujuan hidup. Wajib punya cita-cita. Bang Paul apa cita-citanya? Belum tahu. Nah sekarang cari, tanya Tuhan, saya ini harus punya itu. Kunci. Makanya lihat, orang-orang yang berhasil dalam hidup, orang-orang yang memahami tujuan hidup. Nah, maka kalau belum ada sekarang itu akan Tuhan, saya ini ke depan menjadi apa? Harus punya. Tulis di kertas, tempel di depan pintu kamar, dan bacakan 10 kali sehari. Nah, tujuan kita ada di dunia ini secara umum dan tujuan paling utama dan yang terutama adalah menjadi penyembah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya setiap karya
yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gak salah kita punya ambisi jadi presiden misalnya. Gak salah. Kok bisa? Ya bisa aja. Mana mungkin? Ya terserah, nggak mungkin ya. Yang penting saya percaya bisa. Masalah jadi kenyataan itu urusan lain. Seperti Bung Karno mengatakan, taruhlah cita-citamu di atas bintang di langit. Kalau misalnya meleset dari bintang, maka jatuh di atas awan. Meleset di atas awan, jatuh di atas pohon kelapa. Tetap di tinggi. Meleset di atas pohon kelapa, jatuh di atas atap rumah, masih tetap tinggi. Meleset dari atap rumah, jatuh ke tempat tidur, tetap di tinggi. Tapi kalau cita-cita kita, maka dari itu kita punya cita-cita besar, taruh di atas bintang di langit. Haleluya. Dan kesimpulannya semuanya untuk memuliakan Tuhan. Cukup jelas ya? Ini pelajaran anak kuliah sebetulnya. Berarti sudah semester 1 ini. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan. Memohon penyertaan Tuhan. Setiap langkahku ada di tangan-Mu. Kau yang atur perjajakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Musa itu ketika menuntun orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan ngomong, kamu jalan, aku mengutus malaikat menyertai kamu. Tapi Musa mengatakan, tidak Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan, sekali-sekali jangan suruh aku berhenti. Tapi kalau kamu yang menyertai aku, maka aku akan berjalan. Itu doa Musa. Musa bukan orang pandai berbicara. Dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa bicara dengan Tuhan. Dan ketika berbicara kepada orang Israel, dia berbicara itu hak bukan kita. Dia tidak pasti seperti kita. Tapi disertai oleh Tuhan. Dia tidak pandai ngomong, karyanya lebih dahsyat. Memohon penyertaan Tuhan. Nah, orang yang berjalan bersama dengan tidak pernah kecewa, walaupun sering dikecewakan dan sering dikhianati. Karena lagunya tak pernah kecewa mengiringi Yesus, tak pernah kecewa untuk selamanya jalan serta Yesus selamanya. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Nah, orang yang gampang kecewa itu orang yang gak berjalan bersama Tuhan, meskipun dia rajin ke gereja, mengasihan diri sendiri. Ayo kita nyanyi lagu ini ya. Naikkan kuncinya. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus, tak pernah kecewa untuk selamanya jalan serta Yesus selamanya. Tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa mengiringi Yesus, tak pernah kecewa untuk selamanya jalan serta Yesus selamanya. Tak pernah kecewa
untuk selamanya. Jadi orang yang gampang kecewa itu, orang itu bukan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Pasamu, kita rajin gereja, iya, itu hanya rutinitas, hanya kewajiban. Tapi kalau dia berjalan bersama Tuhan, dia nggak pernah kecewa. Dia nggak pernah kecewa, walaupun dikecewakan, dikhianati, tidak dalam kamusnya. Kenapa, saudara? Karena dia tahu tujuan hidupnya ke depan. Yang ketiga, jaga hubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Ini penting. Nah, ini catat baik-baik. Sahabat yang baik akan selalu berkata jujur walaupun menyakitkan. Ayo. Sahabat yang jujur, sahabat yang baik akan selalu berkata jujur walaupun menyakitkan. Sahabat yang tidak selalu sependapat dengan kita. Kalau selalu sependapat dengan kita, itu bukan sahabat. Tapi harus menjadi teman diskusi, teman debat. Tapi ujungnya harus mendatangkan kebaikan. Sampai di sini firman Tuhan. Berkati kita semua. Kita renungkan firman ini dengan baik. Terima kasih. Tadi karena itu tadi Yesus telah lahir. Biar ini menjadi rema bagi kita semua. Yesus telah biarlah firman Tuhan menjadi rema yang pertama di hati dan pikiran kami semua Tuhan. Biarlah kami memiliki tujuan hidup yang di hadapan-Mu. Kami mengejar kepastian dalam hidup ini, dan kami tidak sembarangan mengejar Tuhan, tapi kami memiliki kepastian masa depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, rapatan kaya
Terima kasih. Segala kemuliaan pengagungan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.